Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my beloved student. How are you today? Okay, stay safe. Stay at home, please. Okay, today we will learn about talking about self. Jadi bagaimana sih perkenalan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar itu seperti apa? Nanti akan Bu Dewi jelaskan dalam pertemuan kali ini. Oke, next. Oke, tapi sebelumnya Bu Dewi ingin menerangkan dulu nih, kompetensi dasar apa sih yang harus kalian ketahui untuk mempelajari talking about self ini. Untuk KD pada KI 1 itu adalah mensyukuri kesempatan dalam mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. Kemudian KD pada KI 2, yaitu yang pertama, menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi interpersonal dengan guru dan teman. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. Yang ketiga, menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai dalam melaksanakan komunikasi fungsional. Nah, kemudian kompetensi dasar pada KI 3 tentang pengetahuan, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian kompetensi dasar pada KI 4 yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang baik dan benar dan sesuai konteks penggunaannya. Nah, Bu Dewi ingin memberikan nih kata-kata motivasi buat kalian. The best preparation for tomorrow is doing your best today. Persiapan terbaik untuk hari esok adalah melakukan hal yang terbaik hari ini. Jadi lakukan hal yang paling baik hari ini supaya esok akan jauh lebih baik. Amin ya. Kemudian, the basic concept of the day are number one, thing to talk in the talking about self, and then introducing yourself. After that, introducing other people, and the last, personal pronoun. Okay, in the first, talking about self. Jadi untuk perkenalan menggunakan bahasa Inggris itu pertama yang harus kita sampaikan apa sih? Tentunya saat kita berkenalan dengan seseorang, pertama yang kita sebutkan apa coba? Nama, name. Name itu adalah nama. Ini wajib ya. Kalau kita berkenalan pasti kita menyebutkan nama. Oke, selanjutnya age. Itu apa? Usia. Usia kalian itu berapa? Gitu disebutkan toh. Kalau saat kalian berkenalan. Oke, yang ketiga address. Address ini adalah alamat. Alamat tinggal kalian itu di mana gitu. Kemudian occupation. Occupation itu apa? Pekerjaan atau profesi kalian itu sebagai apa? Kalau kalian saat ini sebagai siswa ya or student. Oke, and then hobby. Hobi-hobi kalian tuh apa? And finally family. Family itu apa? Keluarga. Misalkan kalian tuh berapa bersaudara, anak keberapa gitu. Nanti kalian juga sebutkan di situ. Oke, introduce yourself. Yang pertama, my name is, misalkan, my name is Andika gitu. You can call me. Oh, tunggu dulu. My name is ini adalah nama lengkap. Misalkan namanya Andika Saputra ya. My name is Andika Saputra. You can call me Andika. You can call me itu kalian bisa memanggilku dengan nama Andika.
I'm 17 years old. Jadi umurnya 17 tahun. I was born. Nah, di sini bedanya was born in dengan I was born on. Itu kalau I was born in itu adalah tempat kalian lahir. Contohnya di Boyolali, kemudian di Jakarta atau di Tangerang. Kemudian I was born on itu adalah date. Kalian tuh lahirnya pada tanggal berapa? Jadi tahu bedanya ya anak-anak ya. Oke, and next I'm originally from. Jadi kalian tuh aslinya dari mana? Misalkan dari Jepara atau di mana ya? I now live in. Kalian tuh sekarang tinggal di mana? Kemudian itu untuk occupation tadi ya, I am a student. Atau kalau Bu Dewi ya, I am a teacher gitu ya. Oke, my hobby is. Kalau hobinya satu, itu menggunakan my hobby is. Kalau hobinya tuh lebih dari satu, my hobbies are ya. Karena lebih dari satu. Oke, ekspresi yang digunakan untuk memperkenalkan diri itu ada 3 nih. Yang pertama ada apa aja? Yang pertama begini. Hello, let me introduce myself. Kemudian yang kedua, hi, I would like to introduce myself. Nah, yang ketiga, kalian juga bisa menggunakan ini. Allow me to introduce myself. Ini intinya sama perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya, begitu nggih. Oke, ini for example nih. Bu Dewi ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hello, let me introduce myself. My name is Dewi Sri Murni. You can call me Dewi. I'm 28 years old. I was born in Boyolali. I was born on 9 June 1993. I now live in Tumang Cebogo, Boyolali. I am a teacher. Nah, sudah sangat jelas ya perbedaannya di situ. Cara penggunaannya I was born in dan I was born on. Next, okay. The basic concept number 2 or second ya. How to introduce other people. Jadi bagaimana sih kita untuk memperkenalkan orang lain di depan teman kita. Misalkan kalian baru bersama dengan sahabat kamu, kemudian kamu ketemu dengan teman sekelasmu, pastinya dong kalian memperkenalkan sahabat kamu itu kepada teman kamu, benar tidak? Ya, oke. Bagaimana cara memperkenalkannya dengan menggunakan bahasa Inggris? Let's check. Nah, kalau memperkenalkan orang lain, kita itu menggunakan her or his name is. Her itu untuk kata ganti dia, perempuan. Kalau his itu kata ganti dia, laki-laki. Nanti ini menggunakan pronoun ya. Pronoun itu kata ganti. Nah, nanti juga di akhir sesi nanti kita akan bahas tentang pronoun terlebih dahulu ya. Kemudian, apalagi you can call her or him. Kenapa Bu? Kok nggak pakai his? Kenapa pakai him? Nanti juga akan kita terangkan di dalam materi pronounnya. Lanjut ya. Kemudian he or she is bla 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 years old. Umur dia tuh berapa? Kemudian he or she was born in place ya. Tempat lahirnya tuh di mana? He or she was born on. Jadi tanggal lahirnya itu dia berapa? Sama ya, seperti yang kalian lakukan saat memperkenalkan diri. Cuma di sini bedanya menggunakan kata ganti orang. Oke. Ekspresi yang kita gunakan sebelum memperkenalkan teman kalian itu adalah yang pertama, let me introduce you to bla bla bla. I would like to introduce my friend to you. Kemudian, I would like you to meet bla bla bla. Namanya siapa yang mau kenalkan? Nah, terus lanjut. Expression used when someone have introduced themselves. Nah, sebelum memperkenalkan diri pastinya kalian juga menyampaikan apa ya?
Kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak bahasa basi gitu ya. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Happy to meet you. Sama ya artinya. How do you do? Gitu. How do you do? Gitu. Kemudian next expression used when you close the conversation or your introduction with someone. Jadi untuk menutup perkenalan, kalian juga harus mengucapkan sesuatu nih. Contohnya apa? Bye, goodbye, see you later, sampai jumpa kembali gitu ya. Nah seperti yang Bu Dewi tadi sebutkan, kita juga akan membahas tentang personal pronoun. Tapi sebelumnya kalian ada pertanyaan dulu ini, ada nggak? Kalau ada, silakan ditulis di Google Classroom kalian atau bisa chat Bu Dewi ya. Oke, itu personal pronoun. Personal pronoun itu adalah kata ganti orang, gitu ya. Nah, ada beberapa di sini kata ganti yang akan kita bahas. Yang pertama itu subjek, yang kedua objek, yang ketiga possessive adjective, yang keempat possessive pronoun, yang kelima adalah refleksif. Nah, di sini semua nanti kita akan pelajari bagaimana cara menggunakan I, bagaimana cara menggunakan me, bagaimana menggunakan my, mine, or myself. Oke, langsung saja ya kita bahas. Di sini contohnya, ini subjeknya ini ada I, you, we, they, she, he, it. It ini adalah benda atau hewan ya. Kita menyebutkan kalau I artinya saya, you kamu, we kami, they mereka, she dia perempuan, he dia laki-laki. Nah, objeknya di sini ada apa aja, Bu? Di sini ada me, you, us, them, her, him, or it. Nah, contoh ada kalimat di sini. Ada kalimat, sebentar, saya mau memunculkan pennya, bisa tidak? Oke. Oke, di sini ada satu kalimat, he love I. Mungkin atau kalimatnya he love I tidak mungkin ya. Di sini yang betul adalah he love me. Jadi di sini adalah apa itu I di sini ini hanya sebagai subjek. Nah, di sini subjeknya padahal sudah ada apa? Sudah ada he. Kalau me berarti dia bertugas sebagai objek ya, bertugas sebagai objek. Maka letaknya ada di belakang. Oke, untuk contoh yang kedua paham ya untuk kalimat yang pertama? Yang subjeknya he, objeknya me ya, bukan he love I, but he love me. Oke, lanjut. Can you help me? You help we. Masa sih dapatkah kamu membantu kami pakai we? Itu kan nggak mungkin. Nah, langsung saja dirubah jadi apa? Can you help us? Dapatkah kamu membantu kita? Begitu ya. Untuk contoh yang terakhir adalah my mother loves she. Salah ya, karena di sini she itu sebagai subjek. Padahal yang ada di belakang dalam suatu kalimat itu adalah objek. Jadi yang betul bagaimana kalau she itu diganti dengan her. Jadi my mother love her. Paham ya? Ini sangat mudah sekali. Oke, next. Oke.
Yang kedua itu adalah possessive adjective. Apa sih Bu itu possessive adjective? Possessive adjective adalah kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Ya, kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Contohnya di sini ada my car is expensive. Itu my sebagai subjek. Nah, possessive adjective itu ada apa aja sih? Ada my, your, our, their, her, his, and its. Its di sini adalah barang atau hewan. Note, di sini ada catatannya bagaimana? Setelah possessive adjective harus diikuti dengan kata benda. Kata benda itu noun. Kata benda itu apa aja sih? Contohnya car, table, chair, book, and extra ya. Kemudian di sini adalah your cars are expensive. Di sini your juga bertindak sebagai subjek dan diikuti noun. Nounnya apa di sini? Car. Karena car-nya itu lebih dari satu, maka menggunakan s. Nah, kemudian contoh yang kedua, our. Our house is big. Nah, ini our-nya sebagai subjek. Kemudian I will go to our house. Our house, rumah kita. Berarti di sini our di sini bertindak sebagai objek. Tahu ya bedanya? Kalau yang atas our house is big, rumah kami itu besar. Berarti our house di sini sebagai subjek. Kemudian kalau our sebagai objek, bagaimana? I will go to our house. Oke, untuk contoh yang ketiga. Their son is crying. Their di sini anak mereka menangis. Their di sini bertindak sebagai apa? Sebagai subjek. Kemudian I remember their son. Nah, their di sini juga ini sebagai objek. Tahu ya bedanya ya? Their sebagai subjek, their sebagai objek. Peletakannya tahu nggih? Kalau possessive adjective harus diikuti dengan noun. Noun itu apa? Kata benda. Oke, selanjutnya possessive pronoun. Apa sih itu possessive pronoun? What is? Possessive pronoun itu adalah kata ganti orang, ya. Contohnya, tetapi dalam possessive pronoun di sini juga ada aturannya. Aturannya apa? Tidak ada kata benda atau noun setelah possessive pronoun. Jadi, setelah possessive pronoun ada apa aja di sini? Mine, yours, ours, theirs, hers, his, and its. Ini tidak boleh diikuti dengan kata benda atau noun. Jadi tahu bedanya ya, yang possessive adjective sama possessive pronoun. Kalau possessive adjective harus diikuti dengan kata benda, kalau possessive pronoun tidak boleh diikuti dengan kata benda. Nah, contoh di sini, this hotel is mine. Hotel ini adalah milikku, ya, milikku. Sebagai subjek contohnya, where is my book? Yours is on the table. Yours maksudnya punya kamu itu ada di atas meja. Oke? Kemudian, mine is broken. Punyaku itu rusak gitu ya, milikku rusak gitu. Kemudian, theirs have good quality, ya. Mereka mempunyai kualitas yang bagus. Tahu ya anak-anak bedanya nggih? Jadi setelah possessive pronoun itu tidak boleh diikuti dengan kata benda. Oke, do you have any questions, student? Oke, let's check the material completely on your Google Classroom. Nah, Bu Dewi sudah
mengirimkan materi tentang about introducing yourself about pronoun in Google Classroom. Kalian juga bisa mengecek yang sudah bergabung, terima kasih. Yang sudah mengerjakan tugas, terima kasih. Kemarin sudah mengirim video yang sangat baik kepada Bu Dewi ya. Silahkan dicek nilainya. Mobile. If you have any question, you can chat me on WA or 082242166378. Okay. Thanks. Thank you for your attention. ID atau kalian juga bisa WA Bu Dewi kalau ada sesuatu yang kurang jelas. Oke, student, thank you for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.